naik tahta dengan cara menyingkirkan Spargav. Nampaknya Spargav sudah mengetahui pertemanan Kavas dan Kurtun dengan si Palak. Terjadilah suasana yang kurang menyenangkan hingga Spargav marah lalu mempermalukan mereka berdua di hadapan semua orang. Di tengah malam, Tomiris mengalami mimpi buruk bertemu dengan makhluk seperti serigala bersayap hingga membuat ia terbangun lalu menghampiri ayahnya. Tidak lama, kemudian ada sekelompok orang menyerang masuk ke dalam rumah, mengakibatkan tewasnya istri Spargav dan kedua anaknya. Spargav menyuruh Karspe membawa lari Tomiris. Suasana semakin tak terkendali. Tomiris teriak histeris ketika melihat ayahnya harus terbunuh dalam pertempuran. Berhari-hari mereka terpaksa hidup nomaden, dikejar-kejar suruhan Kavas dan Kurtun. Tomiris menjadi murung dan hilang nafsu makan. Ia terus membayangkan kematian ayahnya. Karspe bingung harus mencari bantuan kemana karena ia sulit mempercayai suku mana yang telah bersekongkol. Hal yang dapat dilakukan saat itu berjuang hidup nomaden di dalam hutan, bersembunyi dari kejaran para pengkhianat, menunggu waktu paling tepat bergabung bersama suku yang lain. Sampailah mereka di dalam hutan terkutuk, di mana tidak ada seorang pun berani masuk ke sana. Setelah berjam-jam menelusuri hutan, Karspe berhasil menemukan tempat yang cocok dijadikan penampungan sementara. Seiring berjalannya waktu, anak buah Kavas dan Kurtun akhirnya berhenti mencari mereka. Kasus pembunuhan Spargav pun mulai terlupakan di padang stepa. Namun bagi Tomiris, tidak ada sehari pun mampu melupakan kematian sang ayah. Hatinya semakin mengeras dipenuhi rasa dendam. Sampai ia beranjak dewasa, tekadnya bertambah kuat mempersiapkan diri menunggu momen itu tiba. Ketika mereka sedang memungut garam di tengah hamparan gurun, di balik batu ada seorang prajurit bersembunyi memantau dari kejauhan. Bertahun-tahun lamanya Tomiris menghabiskan masa kecilnya di hutan terkutuk. Ia rasa sudah saatnya melancarkan aksi balas dendam sebelum Kavas dan Kurtun mati tua. Ia memilih pergi meninggalkan Karspe bersama kelompok yang lain. Singgah di dekat air terjun, ia tumpahkan rasa rindu terhadap kedua orang tuanya. Hingga ia ketiduran dan untuk kedua kalinya, Tomiris mengalami mimpi buruk yang sama, bertemu dengan seekor serigala bersayap. Tomiris tidak jadi pergi, ia balik lagi ke markas. Setelah sampai di sana, ia malah menyaksikan pembantaian keji dan kematian Karspe. Tomiris geram, ia langsung susul para bandit di tengah jalan. Ia habisi mereka semua tanpa ampun. Perut Tomiris kena tusuk, ia berusaha pergi terkapar di atas kudanya. Berhari-hari kudanya telah membawa Tomiris ke daerah suku Savromat. Sardana, ia seorang putri dari Raja Savromat, menghampiri Tomiris dan mendapatkan lukanya telah mengeluarkan banyak darah. Ia pun langsung menolongnya.